Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldo Konija Sakti dan NPM 24782061 dari TRI 4B. Di video kali ini saya akan menjelaskan modul 2 Single Area OSPF V2 Configuration, yang dimana di sini itu ada di 2.1 tentang OSPF router ID, 2.1.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ini dia ini termasuk ke dalam pengenalan router ID dan mode konfigurasinya, yang dimana router ID atau read adalah alamat IP 32 bit yang berfungsi sebagai identitas unik bagi setiap router yang menjalankan OSPF-nya. Router ID ini juga sangat krusial karena digunakan untuk yang pertama itu ada mengidentifikasi router dalam link state advancements atau LSA. Yang kedua ada mengkoordinasikan pemilikan peran seperti designated router atau DR dan backup designated router atau BDR. Nah, untuk mode konfigurasi pada Cisco iOS itu di sini bisa dilihat untuk konfigurasinya. Nah, di sini seperti yang di sini itu ada router OSPF 10 ya, yang dimana proses ID OSPF 10 itu bernilai lokal untuk router tersebut dan tidak harus sama antar router tetangganya. Jadi untuk seperti konfigurasinya itu seperti ini untuk perintahnya. Nah, kemudian itu kita lanjut ke 2.1.4 di router ID order of precedence. Nah, di sini itu adalah urutan prioritas pemilihan RID-nya. Nah, jika kita tidak mengkonfigurasi router ID secara manual, router Cisco ini akan memilih ID berdasarkan urutan prioritas seperti ini ya, prioritas. Nah, jadi untuk pada bagian 2.1.4 ini dia ini akan melihat prioritasnya. Nah, seperti ini router ID itu jika dia yes itu masuk ke dalam router ID-nya. Jika no, dia itu akan loop dan dia meminta IP konfigurasi V4. Nah, jika dia no lagi, itu dia akan secara otomatis aktif konfigurasi addressnya ya, IPv4 address. Jika yes, setelah loop back itu dia akan masuk ke dalam router ID-nya. Nah, kita lanjut ke dalam 2.1.5, yang dimana 2.1.5, 21.6, 21.7 itu dia sama ya. Maksudnya di sini itu adalah dia mengkonfigurasi dan memodifikasi router ID, yang dimana mengkonfigurasi loopback interface itu adalah interface logis atau virtual yang selalu aktif selama router dinyalakan sehingga menjalankan stabilitas OSPF ID. Seperti yang di sini di layar ini ada contoh interface loopback, kemudian dia memasukkan IP address, kemudian dia end dan dia keluar. Kemudian dia akan melihat dengan perintah show IP protocol include router ID. Seperti itu. Nah, untuk mengkonfigurasi router ID. Nah, untuk router ID seperti ini. Untuk router ID-nya itu dia
perintahnya itu ada OSPF, router OSPF 10, contohnya router ID dengan IP-nya, kemudian dia N. Untuk melihatnya sama ya seperti tadi, router ID protocols include router ID. Untuk modif router ID. Nah, jika OSPF ini sudah berjalan dan kita ini tidak mengubah router ID, nah maka perubahan tidak langsung aktif sebelum OSPF di restart. Jadi untuk mengaktifkannya itu, dia itu harus merestart router ID-nya, yaitu dengan perintah clear IP OSPF process. Nah, jadi dia itu maka nanti keluar perintah output seperti reset all OSPF process. Jika tidak mau direset, maka kita tulis no. Jika ingin kita reset, itu kita tulis yes. Nah, kita lanjut ke dalam di sini 2.2 ya. 2.2 point to point OSPF networks, yang dimana 2.2.1 2 sampai 2.2.5 itu adalah masuknya itu sama ya caranya ya. Maksud dan tujuannya itu sama, yang dimana dia ini adalah metode perintah network dan wildcard marks, yang dimana perintah network ini digunakan untuk mengaktifkan OSPF pada interface yang IP-nya cocok dengan kriteria network dan wildcard-nya, yang dimana untuk comment sintaksnya seperti ini: network address wildcard marks area ID. Nah, di sini untuk contohnya itu seperti di sini wildcardnya itu seperti ini ya. Kemudian kita masukkan juga, dia memasukkan subnet dan wildcardnya. Nah, jadi untuk penjelasan di sini itu seperti itu. Nah, dia masuk ke dalam sini area 0. Jadi untuk perintah untuk menjalankan untuk topologi ini itu dia memasukkan router OSPF 10, jadi dia masukkan router OSPF, kemudian kita masukkan network dan IP-nya, kemudian jangan lupa area yang kita masukkan itu. Oke, kita lanjut ke dalam masih di modul 2 di 2.2, yaitu kita masuk ke dalam 2.2 dan 2.2.7, yang dimana di sini itu dia menjelaskan, dia ini merekomendasikan karena cara seperti ini itu karena dia lebih praktis dan meminimalisir kesalahan perhitungan wildcard yang salah. Nah, yang dimana pada perintah ini bisa dilihat untuk perintahnya. Nah, kemudian untuk outputnya jika berhasil seperti ini komennya ya. Kita masuk ke dalam passive interface sampai ke sintaks ini, itu dia maksudnya dia ini mencegah transmisi paket atau pesan OSPF hello seperti contohnya hello ya. Nah, keluar melalui interface yang terhubung ke jaringan LAN atau host atau VC yang tidak membutuhkan routing OSPF. Jadi dia ini menolak atau mencegah dia tidak memakai routing OSPF. Jadi untuk manfaatnya itu dia menghemat bandwidth
kemudian menghemat proses CPU, pemrosesan CPU, dan meningkatkan keamanan. Jadi dia mencegah router bergabung dengan domain OSPF-nya. Untuk cara konfigurasinya ini bisa dilihat di sini. Untuk konfigurasinya ada di router passive interface loopback 0. Kemudian untuk mengecek SO IP protokol. Nah, untuk outputnya seperti ini nanti. Oke, kita lanjut ke dalam 2.2.11 sampai 2.2.13 ya. Yang dimana point to point network ini itu jaringan ini hanya membutuhkan menghubungkan lebih tepatnya dua router. Jadi dia ini saling menghubungkan ya antara dua router melalui serial atau Ethernet point to point. Nah, pada interface tipe point to point ini itu juga OSPF tidak melakukan pemilihan DR atau BDR, sehingga pembentukan adjasi antara tetangga menjadi jauh lebih cepat. Nah, untuk tipe network interface loopback itu secara defaultnya itu OSPF akan mengiklankan IP loopback sebagai subnetnya, seperti contohnya /32/24 itu adalah host routernya. Nah, D ini itu untuk mengiklankannya sesuai dengan subnet marks. Misalnya di sini IP OSPF network point to point seperti itu. Nah, oke, lanjut kita ke 2.3 yang dimana kita masuk ke multiclass OSPF networks, yang dimana 2.3.1 sampai 2.3.3 itu adalah OSPF network tipe dan peran DR dan BDR. Nah, pada jaringan ini Ethernet atau multiclass ini diakses di mana banyak router terhubung ke satu switch seperti ini ya. Nah, jumlah koneksi antar router akan membengkak secara eksponensial. Nah, seperti ini ya dia. Jadi dia itu hanya membutuhkan satu router. Jadi dia akan menerima banyak data atau pesan yang masuk. Jadi untuk mencegah beban lalu lintas LSA-nya berlebihan, OSPF itu memilih dua peran khusus, yaitu yang pertama ada DR, yaitu untuk mengumpulkan dan menyebarkan LSA. Ini ya, untuk menyebarkan LSA ke seluruh router di segmen multiclass tersebut. Yang kedua itu ada backup atau di BDR yang untuk mengawasi seperti itu. Nah, jika untuk BDR itu dia hanya untuk mengawasi DR dan langsung mengambil alih peran DR jika DR mengalami kerusakan atau kegagalan. Nah, kemudian ada router biasa atau router DRO outer. Dia ini hanya membentuk hubungan full agency dengan DR dan BDR antar sesama DR outer. Status kesambungannya hanya sampai tahap 2-way. Lanjut ke 2.3.4
yang dimana di sini ada di sampai 2.7 itu jadi pemrosesan pada OSPF itu terjadi secara otomatis dan dia akan aktif berdasarkan aturannya. Nah, seperti contohnya aturannya itu seperti OSPF interface priority tinggi. Jadi nilai default itu sama dengan 1, rentan di 0 sampai 255. Nah, jika router ID tinggi itu jika nilai priority sama atau default. Nah, router dengan router ID tertinggi dipilih menjadi DR dan tertinggi kedua menjadi BDR. Nah, seperti itu. Untuk proses mematikan preemptive jika DR yang sudah mati lalu hidup kembali, DR baru yang sudah terpilih tidak akan digantikan sampai proses OSPF di reset atau router DR baru di reboot. Nah, jadi dia ini tidak menerima jadi DR yang baru aktif itu tidak akan digantikan sebelum dia itu di reset. Kita masuk ke dalam 2.3.8 yang dimana sampai 2.3.10. Nah, sampai sini itu dia masuk ke dalam untuk mengatur OSPF priority-nya, yang dimana di sini kita bisa merekayasa agar router tertentu menjadi DR dengan mengubah nilai priority pada interface. Nah, jadi ini dia bisa merubah ya. Nah, untuk menjadikan router sebagai DR itu ada set nilai priority paling tinggi. Jadi dia ini akan melihat perintah IP OSPF priority dulu. Nah, dia itu akan melihat ini nih, IP OSPF priority 255. Nah, kemudian untuk mencegah router DR atau BDR itu set nilai priority menjadi 0, itu kita tinggal menjalankan IP OSPF priority 0. Nah, kita masuk ke dalam modul berikutnya 2.4 yang dimana modif single area OSPF v2. Nah, 2.4.1 OSPF ini sampai 2.4.3 untuk langkahnya ini. Nah, di sini itu adalah modif single area OSPF v2 yang dimana OSPF menggunakan metrik bernama cost atau biaya itu menentukan jalur terbaiknya. Jadi dia ini akan melihat jalur terbaiknya, yang dimana untuk secara contoh itu ada di reference bandwidth Kisco atau ini ada di 10 ya. Ini 10 G. Di sini ada 10 miliar dan dia ada di 10 Mbps nih. Dan costnya itu jika dia memakai 10 GB Ethernet atau 10 Gbps itu dia costnya itu 1. Nah, jadi untuk masalah fast Ethernet ini itu semuanya akan dihitung memiliki cost 1, sehingga OSPF tidak bisa membedakan jalur yang lebih cepat dari 100 Mbps. Nah, kita masuk ke dalam adjust the reference bandwidth.
Nah, untuk membedakan link gigabyte atau 10 gigabyte, reference bandwidth ini harus dinaikkan pada seluruh router dalam area, yaitu dengan perintah auto cost reference bandwidth mbps-nya. Nah, untuk tabelnya bisa dilihat di sini. Kita lanjut ke 2.2.4, yang dimana di sini masuk ke manuality set OSPF cost value, yang dimana di sini itu ada kita bisa menimpah atau override perhitungan otomatis OSPF dengan menentukan nilai cost secara manual di interface. Nah, perintahnya itu ada di show IP router OSPF di sini untuk perintahnya itu ada di IP OSPF cost. Jadi dia itu masuk ke dalam costnya, kita arahkan ke dalam cost mana, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke 27. Nah, pada hello paket ini itu ada agar dua router OSPF dapat bertetangga, nilai hello dan dead interval harus sama. Jadi dia ini harus sama ya untuk nilainya. Nah, pada ujung interface itu ada di default interval pada multi class atau point to point, yaitu ada di hello intervalnya ada di 10 menit 10 detik ada di 10 detik seperti ini ya. Ada kemudian dia itu untuk memodifikasinya itu ada di OSPF, contohnya di sini OSPF hello interval 5, kemudian IP OSPF dead interval 20, seperti itu mengeditnya. Kita lanjut ke 2.5, yang dimana 2.5 ini dia itu menjelaskan default router propagation, yang dimana router yang terhubung ke internet atau agent router atau ISP biasanya mengkonfigurasi jalur default static router, yang dimana perintahnya itu ada IP router 0000, kita masukkan, kita arahkan ke dalam mana contohnya. Seperti itu. Nah, di sini itu dia mengarah ke loopback 1. Nah, untuk menyebarkan jalur default tersebut itu ada seluruh router OSPF di dalam jaringan secara otomatis tanpa perlu mengonfigurasi rute statis di setiap router. Gunakan perintah default information OSPF router OSPF 10 dulu, kemudian ada default information originate. Nah, itu untuk perintahnya. Oke, kita masuk ke langkah terakhir di sini 2.6, yang dimana 2.6 ini ada verif single area OSPF 2 nya. Nah, berikut ini ada sedikit saya ringkas saja. Di sini itu ada perintah yaitu show IP OSPF netboard, itu untuk fungsinya itu memeriksa daftar router tetangga OSPF, status agensi, serta peran DR dan BDR-nya. Kemudian ada di show IP protokol. OSPF. Nah, show IP protokol itu
dia ini memeriksa konfigurasi global OSPF-nya seperti proses ID, router ID, network yang diiklankan, dan nilai admin di distance. Kemudian ada show IP OSPF. Nah, dia ini menampilkan informasi proses OSPF, reference, bandwidth, serta statik jumlah LSA-nya. Nah, kemudian ada show IP OSPF interface. Nah, ini itu untuk menampilkan rincian konfigurasi per interface. Jadi dia itu ada waktu, seperti ada comment, cost, priority, DR dan atau BDR, dan tipe networknya. Nah, kemudian ada lagi itu ada show IP interface brief, yang dimana dia ini menampilkan untuk apa saja yang ada di dalam OSPF-nya. Nah, untuk show IP OSPF interface root OSPF itu dia itu menampilkan tabel routing yang khusus dipelajarin via jalur OSPF, seperti dia ini ditandai dengan kode 0 atau 0 bintang E2 seperti itu untuk default route-nya. Nah, jadi untuk penjelasan di modul 2 ini mungkin cukup sekian. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.